Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang besar untuk orang yang berdosa adalah diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Nah, ini nikmat besar karena bisa meraih ampunan. Bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Nah, kita diperintah oleh Allah di Al-Quran di surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Kita butuh ampunan Allah karena tidak ada manusia yang steril dari dosa. Semuanya punya dosa. Coba angkat tangan di sini siapa yang tidak punya dosa? Atau yang dosanya sedikit lah. Alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan ini perasaan tidak punya dosa. Berkata begitu dosa. Kenapa? Surah 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah menganggap diri suci. Allah menciptakan manusia dengan kesalahannya. Allah menginginkan bahwa kesucian, kesempurnaan hanya miliknya. Sebagai contoh, Nabi Adam, Nabi Yunus berbuat salah tidak? Berbuat salah. Namun kita nggak usah bertanya, nah eta Nabi berbuat salah. Jangan begitu. Yang fokus kita, apa yang mereka berdua lakukan setelah berbuat salah. Keduanya kembali ke jalan Allah, menyadari dan mengakui kesalahannya. Doanya diabadikan oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 23 dan di surah 21 ayat 87. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa berkata begini, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Oh, mengakui, menyadari. Begitu juga Nabi Yunus di perut ikan. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang zalim. Tuh Bapak, Nabi Adam, Nabi Yunus mengakui. Nah kita nih berbuat salah merasa benar. Ini parah Pak. Orang merasa benar ya itu juga tidak baik. Ini mah jelas-jelas berbuat dosa merasa benar. Bahaya Pak. Dalam kehidupan rumah tangga saja Pak, kalau ada masalah suami istri dua-duanya merasa benar. Apa yang terjadi Pak? Bertengkar. Coba kalau dua-duanya merasa bersalah. Mama, papa minta maaf, papa yang salah. Bukan papa yang salah, mama. Ih, papa, mama. Garau. Gitu. Itu ya. Jadi Bapak dulu di zaman Khalifah Umar ada gempa. Gimana kata Umar? Maksiat apa yang dilakukan oleh penduduk di negeri ini? Penduduk di situ tidak marah, Pak. Menyadari ada banjir tapi di daerah sana. Kata orang Cimahi teh eta dosa naonnya orang dinya. No tuh meuni kitu. Tong dihubung-hubungkan wae karena dosa eta mah fenomena alam. Nah, Pak, jadi kita bantu yang dapat bencana dan kita ingatkan dari perbuatan zalim. Itu tak Bapak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar di tangga pertama, beliau mengatakan amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Sahabat kan kaget Pak. Beliau tidak berdoa tapi mengucapkan amin. Lalu beliau ditanya. Maka Nabi SAW menjelaskan. Jibril membisikkan datang. Celaka, rugi orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Namun tidak bisa meraih ampunan Allah. Maka Nabi SAW berkata amin. Yang kedua, celaka, rugi orang yang diberi kesempatan hidup dengan kedua orang tua atau salah satunya, namun dia tidak masuk surga. Berarti durhaka tak ke orang tua.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amin. Yang ketiga, celaka, rugi orang yang disebut namamu tidak membaca sholawat. Nah, berapa kali tadi saya menyebut nama Nabi, Pak? Di sholawat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amin. Ini yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dikabul, Pak. Pasti celaka, pasti rugi. Ini yang pertama, orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Siapa mereka ini? Kemungkinan pertama yang tidak puasa Ramadan. Ini udah jelas, Pak, karena puasa Ramadan rukun Islam. Sengaja berbuka tanpa alasan yang dibenarkan, itu tidak bisa diganti, Pak, harus bertobat. Hati-hati ibu-ibu, di pasar baru Ramadan teh penuh. Tawaf lantai 1, lantai 2, nepi ka luhur. Pan geus di luhur teh turun deui. Aya mie kocok jeung es cendol, teu kuat godaan, Pak. Akhirnya buka. Geus kitu teh ngajak batur. Geus tong ribut ke kurang ditraktir. Berarti dosana namahan teh jadi MLM katanya. Itu, Pak. Itu harus bertobat, Pak ya. Sengaja dibatalkan. Saum wajib itu tidak hanya Ramadan, kayak nazar, kifarat. Itu tidak boleh dibatalkan, Pak. Kalau saum sunat bebas. Bapak niat saum Senin, siang hari aya nu ngajak botram, anu ngajak maksa dan Bapak juga mau. Eta teh namanya gayung bersambut, Pak. Boleh buka? Boleh, ngan setiap aya nu ngajak dahar buka mah tuh iraha puasana, Pak. Sekiranya yang ngajak kecewa sebaiknya buka, Pak. Tapi kalau yang ngajak makan tidak kecewa mendingan saum. Bapak sedang saum sunat diundang ke pernikahan di gedung, Pak. Salaman ngasih amplop langsung pulang, nggak akan kelihatan, Pak, nggak akan kecewa dan nggak kelihatan. Artinya apa? Mending tetap saum. Tapi Pak Ustadz amplopnya gede, kan bae sing ridho, kan diganti ku Allah. Tak kalau acaranya di rumah, Pak, kelihatan. Nah salaman langsung pulang teh kelihatan, Pak, dianggapnya di kampung teh ngahina nu gitu, Pak. Jadi sebaiknya buka atau bawa rantang, Pak. Nyari tera mah teu naon, Pak. Ngan ke diviralkeun cilaka tawana. Ayo orang Pondok Mutiara cenah gitu, Pak. Baik, Bapak, kembali lagi. Itu kemungkinan pertama yang tidak dapat ampunan, yang sengaja berbuka tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kedua, ini yang tidak disadari, Pak. Orang melaksanakan saum Ramadan, namun tidak menjadi orang bertakwa. Sementara takwa adalah faktor besar seseorang dapat ampunan. Di surah 8 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana jalan Allah, mana jalan setan, mana hak, mana batil. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menghapus kesalahan kalian. Dan yang ketiga yang sedang dibahas nih, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Jadi kalau kita, Pak, tidak takwa, nggak dapat ampunan. Disyariatkan saum Ramadan supaya gimana? Supaya menjadi orang bertakwa. Makanya bila Ramadan yang sekarang kita jalani ini tidak menjadikan kita bertakwa, berarti kita termasuk yang rugi, yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, baik, Pak, kita hubungkan dengan hadis. Ada 3 amalan pokok di bulan Ramadan yang balasannya menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Itu bunyi hadisnya mirip-mirip, Pak. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu dihapus, diampuni. Man qoma Ramadan, siapa yang taraweh dengan dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Seandainya Bapak, Ibu, Ramadan yang sekarang sukses, dapat ampunan dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Syawal, meninggal dunia, Pak, bahagia, Pak. Sudah tidak ada lagi urusan siksa. Siap tidak? Hari maut banyak-banyak. Rata-rata karena maut mah siap, tapanya itu. Ya mudah-mudahan lah Bapak ke surga yang paling penting malah gitu, banyak Bapak panjang umur masuk surga. Satu lagi, Pak, Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di Lailatul Qadar dengan dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah,
maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. 3 amalan Pak, saumnya harus tamat. Itu kecuali ada alasan yang dibenarkan. Tarawih juga begitu Pak. Alhamdulillah di sini kelihatannya ada kemajuan sap gitu Pak. Tapi masih banyak Pak di sini Pak ya. Di tempat lain Pak, aduh luar biasa kemajuannya pesat Pak. Itu sampai 2 sap Pak ya. Itu. Jadi awal penuh kadituna tarawih taulah gitu banyak. Nah, dan Ibu, Bapak yang sholat tarawih di masjid, selesaikan dengan imam sampai witir. Supaya pahalanya sempurna. Kan suka ada yang 8 rakaat pada pulang. Karena nanti mau sholat lagi. Selesaikan dengan imam. Sholat lagi tinggal sholat aja. Jangan witir 2 kali. Itu ya kecuali ada alasan. Kayak mules gitu ya. Di tengah-tengah mules ya udah pulang. Atau nunutan. Bapak-bapak paling capek di bulan Ramadan itu ibu-ibu. Bangun sahur itu kan paling duluan. Nyiapin sahur. Sore ibu-ibu di mana? Di dapur. Salaki nama ngabuburit jeung budakna. Itu beres makan berbuka yang beresin istri. Pas ke masjid imamna panjang, lang Pak. Pas sujud teu udang. Ibu-ibu kalau di samping ada yang kedengaran mendengkur sedang sujud di toel we tong diantepkeun. Geus antepkeun pika salam. Jangan ibunya. Bila itu terjadi pada kita, nunutan we Pak. Udah we pulang atau enggak akan benar salat nunutan Pak. Itu darurat lah itu mah. Makanya di daerah saya Pak kalau imam kan di daerah saya itu banyak masjid. Imam panjang Pak di Cirian. Kayak mau di dia tarawehna di masjid nu itu. Ari pek teh imam nu kamari Pak. Nah jadi imam jangan jadi imam yang dibenci makmum. Itunya ari rusuh teuing tong temannya jika senam da karunya nu geus kolot banyak gitu. Nah Bapak setelah selesai Ramadan nih 3 amalan ini jadi orang bertakwa dari saum. Kan orang yang bertakwa, orang beriman ketika saum tidak hanya menahan lapar, menahan tidak makan dan tidak minum, tapi tidak menyakiti orang lain, tidak zolim, tidak gibah, Pak. Itu di surah 49 mulai ayat ke-10 sampai 13, orang yang bisa mengimplementasikan rumus sesama mumin bersaudara adalah orang bertakwa. Setelah Ramadan, menghina lagi, ngagibah lagi, berarti tidak berhasil. Bapak Ibu kita bisa merasakan ketika puasa, hati-hati. Mau berbohong juga mikir 2 kali. Anu ngajak ngagosip, punten menuju saum Ramadan. Engke we atuh balik taraweh ka imah. Ulah kitu nya. Manya direncanakan kebiasaan ketika saum teh praktekan ketika tidak saum, Pak ya. Itu kemudian yang kedua, taraweh. Apa hasilnya nanti setelah Ramadan? Salat malam, Pak. Rajin salat malam. Itu di surat Az-Zariyat mulai ayat ke-15. Salah satu tanda orang bertakwa salat malam, Pak. Mudah-mudahan nanti jadi ahli salat malam, Pak ya di sini. Itu. Usahakan Pak jangan kesiangan. Itu teh yang kesiangan tidak mendengarkan azan. Dalam hadis setan kencing di telinganya tah, Pak. Kumaha tuh Pak Ustaz lamun unggal isuk kaberangan wae. Mungkin sudah jadi WC setan. Nauzubillah Pak. Nauzubillah Pak. Baik yang terakhir Lailatul Qadar. Ibadah di Lailatul Qadar. Bagi ibu-ibu yang tidak memungkinkan untuk ke masjid tidak apa-apa. Hidupkan malam di rumah. Namun bukan bikin kue, hidupkan malam teh. Ibadah biasanya 2:30 jam 1 udah bangun. Nah begitu. Nanti beres Ramadan jadi ahli masjid ta bapak-bapak teh. Ya. Bukan jadi tetangga masjid, Pak. Kan ada yang dekat ke masjid tapi hararese ke masjid ya, Pak. Eta mah bukan ahli masjid, tetangga masjid. Mudah-mudahan yang di sini mah ahli masjid banyak gitu. Baca Qurannya rajin, Pak. Salat sunatnya. Itulah buah dari 3 amalan tadi. Berarti jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.